Dan untuk yang pertama, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah untuk yang beragama Muslim, dan yang beragama lain bisa menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama, sambutan sekaligus penjelasan terkait surat edaran dari Pak Sekda tentang pemenuhan subindikator MCP KPK tahun 2023 akan disampaikan oleh Pak Kabak BPJ. Kepada Pak Riko kami persilakan. Terima kasih Mas Karin. Suaranya jelas nggak? Jelas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, sesuai undangan ini ada PPK, ada pejabat pengadaan, dan kemudian ada perwakilan dari PPTK sekalian. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Saya kira jumlah peserta bertambah terus, ini 95. Saya yakin akan bertambah terus Bapak sekalian. Jadi menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arief Pujianto, memang ada beberapa hal yang terkait dengan MCP KPK di tahun 2023 ini memang luar biasa. Luar biasanya itu memang sangat detail, dan ada beberapa penekanan yang memang di tahun-tahun kemarin sifatnya hanya lisan disampaikan ketika ada monitoring, sekarang diformalkan tertulis dalam pedoman teknis pemenuhan MCP KPK di 2023. Nah, sudah barang tentu ketika pemenuhan di variabel pengadaan ini tidak bisa serta-merta kemudian bertumpu pada pelaku pengadaan, karena kita tahu sendiri pelaku pengadaan adalah subnya dari pelaku atau pengelola keuangan. Maka hari ini pun kita mengundang PPTK dalam artian supaya terjadi persamaan persepsi dalam rangka pemenuhan ini Bapak sekalian. Mungkin di surat yang sudah disampaikan ke Bapak Ibu sekalian itu ada 2 subindikator. Ada 2 subindikator, cuma nanti saya akan menjelaskan secara makro isu-isu strategis yang menjadi hal yang penekanan dan mungkin pengingat bagi kita dalam rangka mengelola pengadaan. Nanti secara teknis di suratnya akan kemudian dijelaskan oleh Mas Arief. Izin share screen ya Mas Arief ya. Kelihatan Mas Arief ya? Oke, kelihatan. Oke, Bapak sekalian. Jadi untuk MCP KPK di tahun ini, Bapak sekalian, ada beberapa hal yang memang harus kita penuhi dalam rangka untuk mencapai nilai pencegahan korupsi maksimal. Tahun kemarin kita mencapai nilai hampir mungkin di 99, 1998 lah di tahun kemarin. Cuma untuk tahun ini saya kira luar biasa akan sulit pemenuhannya, karena yang disasar KPK adalah yang memang rawan-rawan terhadap posisi manipulasi dalam proses pengadaan. Yang pertama, ada beberapa hal yang kemudian isu utama adalah implementasi terkait dengan KDN dan dukungan UMKM yang belum optimal. Nah, kalau kita melihat posisi isu strategis yang pertama ini, memang area yang menjadi penekanan adalah di processing. Kita tahu sendiri di Kabupaten Pati ini per hari ini tadi saya lihat transaksinya itu sampai dengan transaksi kita di katalog ini sampai dengan 41 miliar, Bapak sekalian. Luar biasa. Akhir bulan kemarin 37 miliar di bulan Maret, dan sekarang posisinya naik terus sampai 41. Dan katalog lokal ini mewarnai Bapak sekalian, mewarnai posisi transaksi. Cuma dalam rangka melihat kenaikan ini ada beberapa hal yang mungkin saya juga harus memetakan beberapa potensi maladministrasi dan fraudnya ada di situ Bapak sekalian. Karena apa? Ada beberapa hal yang salah dipahami oleh beberapa pelaku pengadaan, atau pelaku yang ada di OPD, bagaimana katalog itu digunakan.
Contoh soal, kalau kita berbicara katalog ini, nanti masyarakat akan menjadi penekanan bahwa katalog atau kemudian toko daring ini itu yang barang bisa masuk adalah barang yang tak terstandarkan. Ketika ada variabel-variabel yang lain yang memang tidak bisa menjadi ukuran, harusnya tidak bisa masuk barang itu menjadi barang yang kemudian dipurchase atau dibeli di katalog. Terus soal kita bicara unit, pemasangan unit, ya belinya cuma unit. Kalau kemudian sampai dengan pemasangan, sampai dengan tenaga, itu tidak relevan lagi dengan ruang lingkup katalog sekalian. Sehingga ini perlu dimaknai supaya nanti bagus sekalian pergeseran-pergeseran yang terjadi, yang paling banyak pergeseran dari PL ke purchasing ini tidak dipahami sebagai pindah kamar saja bagus sekalian, tetapi juga masing-masing metode pemilihan juga punya ruang lingkup atasannya. Tidak bisa kita pukul rata. Apa yang terjadi di PL ya itu bisa terjadi di purchasing. Maka ada beberapa hal yang mungkin kejadian di padi. Kita akan rapat secara spesifik dengan OPD yang sudah terlanjur melakukan bagus sekalian supaya ada perbaikan. Karena apa? Dalam isu yang kedua terkait implementasi purchasing yang terjadi ini harus direview juga oleh inspektorat sebagai bagian dari penilaian untuk ini. Dan nanti kalau di sampel ternyata salah kaprah pemahamannya, nah ini kan juga akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua, kita sendiri di Kabupaten Pati tahu bahwa ketika nanti ada MCP itu pasti ada review tata kelola. Kita di bagian BPJ selaku pengelola katalog buka. Maka jauh-jauh hari kemarin kita juga menerapkan apa yang dinamakan freezing atau penurun tayangan produk-produk yang ada di katalog. Sehingga kita sampai beberapa kali melakukan patroli itu hampir mungkin 1.000 kurang lebihnya kita tayangkan dan merapikan supaya etalase itu kemudian produk-produknya yang ditayangkan itu memang sesuai dengan etalase dan subetalase. Ketika kita sudah rapikan, ada barang yang memang tidak bisa masuk di subetalase, ya jangan bernegosiasi dengan penyedianya lagi. Dengan pindah di katalog lokalnya daerah yang lain, barangnya yang saya take down tadi ditayangkan di etalase yang salah tadi. Sehingga apa? Terjadi kesalahan lagi bagus sekali. Kalau itu terjadi terus, sebenarnya resikonya juga tidak di saya, dihindarkan, bagus sekalian. Cuma kalau jangan tidak kasihan dengan PA-KPA-nya ya monggo bagus sekalian. Cuma mohon ini juga menjadi catatan. Karena ada beberapa OPD yang transaksinya sampai Papua. Penyedianya Pati, transaksinya katalog lokalnya Papua. Di Papua itu posisi filternya hanya dijual untuk beberapa kabupaten di Jawa. Ini lucu sekalian. Ada pasar, kita buat pasar di Papua, tapi orang Papua nggak boleh beli. Yang boleh beli adalah orang Pati. Yang jualan di Papua adalah penyedia Pati. Ini lucunya luar biasa. Sehingga kalau melihat itu, sebetulnya dalam hati saya malu saya bagus sekalian. Kalau tidak terjadi perbaikan dari Bapak Ibu sekalian di OPD terkait dengan sehingga ini beberapa kali terjadi. Terakhir kemarin kita rapat dengan beberapa 5 OPD yang punya pengadaan langsung terbesar juga saya sampaikan beberapa supaya tidak terjadi hal-hal itu lagi. Apa yang kita ingatkan untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian bukan untuk apa yang ada di bagian BPJ itu supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ada beberapa lagi strategi ketika sudah tayang, dipurchase, barang itu kemudian ditayangkan oleh penyedianya itu juga ada. Terjadi juga di Kabupaten Pati. Nah, hal ini juga
menjadi isu strategis dari APH-APH yang di luar. Terakhir kemarin ada jaksa yang dari Jogja itu tanya ke saya, ya sama yang terkait dengan persekongkolan antara pihak PD dan pihak penyedia, hanya satu barang yang ditayangkan setelah diproses diturun tayangkan. Nah ini kalau tidak bisa diperbaikan kan bahaya. Nah, padahal dari sisi di posisinya MCP KPK yang kemudian menjadi titik ini juga menjadi catatan bagus sekalian. Sehingga mohon sekali itu menjadi hal yang perlu dilakukan perbaikan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua terkait dengan pokok pikiran. Itu juga menjadi catatan. Jadi kalau pokok pikiran itu berkenaan dengan DPRD. Dan itu sudah disebutkan pengadaan langsung dan pemecahan basket sekalian. Maka yang menjadi penekanan adalah PL transaksional dan non transaksional. Dan surat yang sudah terbitkan tadi berkenaan dengan ini juga, Bapak sekalian. Karena apa? Kalau kita melihat posisinya posisi kita seperti yang disampaikan Mas Arief, posisi kita nilai kita di 2023 terkait dengan kecukupan tadi, beberapa hal yang di luar non-tender, processing itu dinilai 0 oleh LKPP. 0 ini dan 0. Karena pencapaiannya tidak dari 50%. Sehingga kalau kemudian nominal PL kita 150 miliar dan hanya yang tercatat nih menggunakan transaksional kemudian hanya mungkin 40%-nya, 40%-nya berarti 60-nya. Sisanya tidak dicatatkan, ini yang kemudian menjadi penekanan dari KPK, ini menjadi tidak transparan. Dan tuntutannya terhadap beberapa PL tadi, Bapak sekalian, yang tidak diproses oleh transaksional, itu sekarang memberikan syarat bahwa ketika prosesnya pencairan, itu menjadi syarat bahwa harus dicatatkan dulu. Kalau yang transaksional sih jelas punya semua repot, punya kontrak dan cuma untuk yang 100.000, 200.000, 300.000 ini sekarang menjadi catatan. Nanti akan jelaskan teknis oleh Mas Arief, itu menjadi catatan untuk sebelum dicairkan harus dicatatkan dulu di SPSI. Nah, sebelum nanti proses itu menjadi hal formal dalam jumlah APBD yang kemudian kita bahas dengan BPKAD, maka kemudian karena endingnya adalah mencatatkan semua transaksi pengadaan langsung dalam sistem dan cara yang dilakukan KPK adalah kemudian menghambat lewat pencairan supaya kalau tidak dicairkan hubungan dengan pembayaran itu pasti akan dilakukan. Maka sebetulnya kita akan memulai di 2023 ini untuk mencatatkan sekalian yang sudah terjadi di Januari, Februari, Maret dengan transaksi berapapun nilainya dicatatkan di non transaksional yang ada di SPSI. Saya sendiri di Sekda juga punya beban, jadi artinya kita nggak hanya perintah Bapak sekalian, kita juga akan kemudian berusaha keras supaya yang kemudian dilakukan di bulan Januari tidak pun ya kita berusaha untuk mencatatkan semua, sehingga punya PR bersama. Kenapa perlu ada PPTK ini? Karena ada beberapa hal yang pengadaan langsung yang nominalnya kecil-kecil yang tidak ada surat pemesanannya yang langsung dihandle oleh PPTK itu, maka datanya juga tidak akan ada kalau kemudian tidak berkoordinasi dengan PPTK dari kegiatan itu. Kemudian isu yang kedua terkait konsolidasi sebagai bagian solusi dari pemecahan paket sekalian. Kemarin kita sudah kumpulkan ini untuk beberapa OPD yang punya 5 jumlah pengadaan langsung terbesar. Kita sudah sampaikan kepada 5 OPD itu untuk pemenuhan ini, Bapak sekalian. Jadi untuk yang lain, ya kita akan selesaikan yang prioritas 5 OPD itu, baru kemudian yang lain untuk yang.
Tapi apakah catatan-catatan yang ada sirup terkait pemecahan itu menjadi catatan KPK? Ya tidak, sekalian. Bukan berarti bahwa ketika kemudian di kelurahan punya paket, kemudian bebas untuk memecahkan paket, padahal harusnya dikonsolidasi juga tidak menjadi hal yang beban, karena ketika banyak sekali paket pemecahan disirup dan tidak dilakukan konsolidasi, maka KPK akan kemudian mengurangi nilai MCPK kita di variabel. Jadi jelaskan dalam submisinya di MCPD. Ketika harusnya ada mungkin di situ 50 paket konsolidasi dan hanya dikonsolidasi hanya 2, artinya terjadi pembiaran, berarti nilai kita ya kurangi oleh KPK pada variabel pengadaan. Kemudian selanjutnya terkait dengan perencanaan pengadaan, ini sama terkait pemecahan paket untuk menghindari tender, sehingga sirup ini juga diobok-obok dalam rangka terkait dengan pemaketan. Tentunya sirup kita sudah kemudian selesai 100% lebih di bulan Desember, sehingga kelihatan sekalian. Sehingga ketika nanti datang ke sini jumlah PL-nya kelihatan, walaupun kita tahu sendiri jumlah yang terbesar tahun ini adalah purchasing, nomor 2-nya PL yang hampir beriringan di atas 100 miliar. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait proyek strategis, itu ada 10 paket yang ditetapkan di keputusan Bupati-Pati, itu harus direview HPS-nya. Kemudian saya hanya menekankan yang kedua, terkait dengan tahun 2024 yang memang OPD-OPD-nya itu punya paket-paket teknis. Saya mohon ketika nanti ada konsultan perencanaan, jangan sampai di posisinya konsultan perencananya itu ada di 2024. Kalau enggak, ya nilainya jeblok lagi. Oke, kita sudah jeblok di sini, jeblok di sini akan jeblok lagi di sini, Bapak sekalian. Oke, artinya apa? Kalau kemudian nilai jelek semua, berarti tidak ada etikat baik dari pemerintah kabupaten dalam rangka perbaikan pengadaan. Oke. Karena apa? Kita tahu sendiri yang terjadi di 2023 pasti untuk beberapa paket-paket yang besar pasti konsultan perencananya di tahun yang sama, Bapak sekalian. Kita sendiri juga akan memberikan masukan dalam rangka posisinya di APD bahwa ini juga menjadi konsen kalau kepingin nilai kita juga baik dalam rangka pencegahan korupsi di tahun 2024. Oke. Kita kemarin sudah berusaha keras untuk kemudian menenderkan paket 2023 itu di akhir 2022 ternyata juga soft, sekalian. Baru minggu pertama Januari baru kita tayangkan. Artinya ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan ternyata hasil tidak sesuai yang kita harapkan. Kemudian ada variabel lagi terkait dengan persekongkolan dan hasil BPJ tidak bermanfaat. Maka nanti kita akan survei kepada beberapa paket yang strategis, tidak hanya di OPD-nya, pelaku usaha yang berkompetisi, juga masyarakat yang memanfaatkan. Data-data ini juga akan kita sampaikan kepada KPK dalam pemenuhan ini. Mau jelek, mau baik, ya kita sampaikan apa adanya, sekalian. Karena tadi yang diinginkan survei ini juga ada beberapa variabel yang harus dipenuhi terkait survei tadi. Kemudian yang terakhir terkait dengan vendor management system. Ya. Yang ini yang kemarin di bulan Desember, Januari kita oyak-oyak terus Bapak-Ibu sekalian, kontrak pilihan kinerja baik di purchasing maupun di pengadaan langsung. Maka hari ini Puskesmas juga kita hadirkan karena ada beberapa hal yang mungkin dilakukan saat purchasing, ternyata hasilnya ini Bapak sekalian, masih ada gandul luar biasa. Artinya ada 76% yang tidak terselesaikan. Baik kendalanya mungkin disampaikan oleh beberapa OPD dari pihaknya penyedia dan kontrak tidak mengupload dokumen atau macam-macam, maka untuk yang tahun 2024 kita akan membuat deck secara bulanan karena transaksinya luar biasa sekalian. Kalau kita melihat transaksinya kan hampir 600 lebih nih yang sudah tercatat di kita. Transaksinya sudah hampir 612. Ini akan naik terus kalau kemudian kita tidak cicil per bulan terus, ya kita akan kemudian nilai kita juga jelek, karena ada beberapa yang tidak selesaikan
proses processingnya maupun yang pengadaan langsungnya sampai dengan penilaian kerja. Oke, mungkin itu Bapak sekalian penekanan dari saya terkait dengan ruang lingkup MCP KPK terkait tahun 2023. Berat, saya yakin kita penuhi untuk sama dengan nilai tahun 2022. Tapi apapun yang kemudian kita hasilkan nanti di akhir tahun itulah yang mungkin terbaik. Kalau memang tidak mendapat nilai baik ya, yang pasti kita di bagian PJ karena kita tahu sendiri pencukupan terhadap PR, terhadap pengadaan itu juga akan melibatkan stakeholder pimpinan. Okay. Yang saya sendiri bukan eselon 2, eselon 3. Okay. Maka juga saya kacamatanya ya kacamata kapal. Okay. Cuma kita harus tahu ketika nanti nilai kita jelek juga kita punya konsekuensi dasar. Oke, artinya kesimpulan dari KPK bahwa kita tidak punya etikat baik harus kita terima terus sekalian. Jika ini perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk perbaikan di sisi masing-masing sekalian. Oke, mungkin itu sedikit dari saya, Mas Arif. Saya kembalikan Mas Arif untuk penjelasan teknisnya. Silakan Mas Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Demikian tadi penjelasan secara makro terkait pedoman dari MCP KPK yang ada perubahan dari tahun 2022 ke tahun 2023 terkait indikator-indikator dalam pemenuhan MCP-nya. Nah, khusus untuk yang pembahasan terkait surat Pak Sekda akan saya jelaskan. Mungkin sebelumnya akan saya share dulu yang suratnya. Nah, ini surat Pak Sekda tertanggal 5 April. Di sini ada beberapa poin dari surat tersebut. Yang pertama yaitu terkait pengadaan barang jasa yang menggunakan metode pengadaan langsung melalui aplikasi SPSE untuk pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai 50-200 juta. Kemudian untuk konstruksi sampai dengan 200 juta. Oh, tak pilih sama KPK dengan share screen. Serta untuk pengadaan jasa konsultan sampai dengan 100 juta. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya di sini untuk pengadaan barang, jasa lainnya, kemudian yang nilainya 50-200 juta wajib menggunakan IPL, nggih. Tidak lagi menggunakan manual, karena kemungkinan masih ada paket-paket pekerjaan di OPD-OPD itu yang nilai 50-200 juta atau yang menggunakan perikatan SPK ini masih dilaksanakan secara manual. Nah, ini yang kita arahkan memang untuk di tahun 2023 ini nanti semuanya sudah menggunakan EPL atau pengadaan langsung secara elektronik. Baik yang untuk pengadaan barang tadi yang nilainya 50-200, kemudian untuk pekerjaan konstruksi ini pun berapapun nilainya sampai dengan 200 juta. Dan untuk yang jasa konsultansi sama sampai 100 juta ini juga wajib menggunakan EPL atau diproses melalui secara transaksional di SPSE. Nah, karena kemungkinan masih ada beberapa paket yang di OPD ini masih prosesnya secara manual. Nah, kemudian yang kedua terkait untuk pengadaan langsung pada selain penjelasan angka 1, artinya untuk nilai yang di bawah 50 juta untuk pengadaan barang dan jasa lainnya wajib melakukan penginputan pelaksanaan pengadaan barang jasa pada menu pencatatan non-tender. Nah, ini nanti akan saya jelaskan terkait langkah-langkahnya seperti apa. Artinya di sini mungkin yang selama ini yang tidak punya paket EPL itu kan tidak pernah masuk atau tidak tahu membuka SPSI, tidak tahu UT SPSI itu seperti apa. Tidak pernah mencatatkan paket-paket pengadaan yang ada di OPD-nya, seperti halnya misalkan di kecamatan. Kecamatan ini kan jarang ya ada paket 50-200 juta, kecuali yang untuk belanja kendaraan dan lain sebagainya itu. Kalau yang untuk belanja-belanja rutin itu biasanya kan hanya memakai langsung kwitansi, atau kalau yang di atas 10 juta pakai surat pemesanan dari pejabat pengadaan. Dan itu pun prosesnya manual, atau tidak dilaksanakan secara transaksional di LPSE. Nah, ini kedepannya nanti setelah surat ini diterima oleh Bapak Ibu, artinya ada tindak lanjut dalam pelaksanaannya, yaitu semua paket-paketnya
baik tadi yang disampaikan Pak Kabak 100.000, 200.000, 300.000, itu tetap harus dicatatkan di pencatatan non-tender yang ada menu di SPSE. Sebenarnya ini sudah pernah kita ingatkan mulai beberapa tahun yang lalu, kemudian ditekankan lagi pada saat pengadaan yang untuk COVID, kemudian pencatatan yang swaklola sudah kita ingatkan kembali, namun ternyata eksekusinya masih begitu memuaskan, gitu. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan terkait pencatatan non-tender. Ada langsung. Jadi sistem gua. Nah, kemudian untuk yang poin ketiga, yaitu melakukan pengisian e-kontrak melalui SPSE untuk seluruh paket tender, ini untuk OPD-OPD yang punya tender, atau seleksi, kemudian pengadaan langsung yang diproses secara EPL atau secara transaksional, dan penunjukan langsung secara transaksional, serta e-purchasing sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Kabak bahwa capaian nilai kita masih 0 untuk yang capaian di tahun 2022 yang dinilai di awal tahun 2023. Artinya sebenarnya kita sudah ingatkan beberapa kali, baik secara bersurat maupun secara sosialisasi seperti ini terkait pengisian penilaian kinerja penyedia. Nah, ternyata capaiannya hanya 44% yang untuk EPL, kemudian yang purchasing itu malah hanya 24%. Artinya masih ada cukup banyak paket-paket itu yang tidak selesai secara administrasi di sistemnya, itu masih cukup tinggi, dan ini mempengaruhi terkait nilai, baik nilai indeks tata kelola pengadaan maupun nanti terkait capaian dari MCP KPK. Nah, sekarang di baik MCP KPK maupun di indeks tata kelola pengadaan sekarang menjadi salah satu indikator terkait dengan reformasi birokrasi. Nah, ini yang akan saling berkaitan, artinya apabila ini tidak terpenuhi, tentunya nilai dari reformasi birokrasi kita menurun, dan akibatnya mungkin juga akan terkait dengan perolehan dana DID yang kaitannya dengan tersebut. Nah, ini kan cukup signifikan, artinya jangan sampai kita sudah melakukan proses secara benar, namun ternyata secara administrasi belum kita selesaikan secara benar dalam artian untuk metode yang memang harus melaksanakan secara processing sudah kita lakukan processing, tapi hanya sampai selesai di kedua belah pihak setuju, mulai input kontra, terus kemudian faktor pengiriman, penilaian kinerja penyedia tidak dilaksanakan. Nah, ini yang harus kita perbaiki di tahun 2023 ini, karena ini masih di semester awal, masih di bulan April, dan paket-paketnya mungkin juga belum terlalu begitu banyak. Monggo untuk paket-paket yang sudah selesai bisa dilaksanakan penginputan kontraknya, kemudian diselesaikan sampai dengan penilaian kinerja penyedianya. Kenapa ini penting? Selain yang saya sebutkan tadi, terkait penilaian kinerja penyedia ini menjadi salah satu faktor penentu apakah penyedia ini layak ditunjuk kembali atau tidak. Seperti itu. Kalau memang penyedia ini kinerjanya tidak bagus, ya jangan ditunjuk kembali. Kalau penyedia ini kinerjanya bagus, ya silakan ditunjuk kembali, kan seperti itu. Karena ini menjadi subjektivitas pejabat pengadaan dalam menunjuk penyedia A, B, C. Nah, kalau ditanya dasarnya apa menunjuk penyedia A, penyedia B, penyedia C, padahal sebaran penyedia dengan kualifikasi tersebut kan banyak sekali, gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikator dalam melakukan penunjukan penyedia saat dengan melaksanakan pengadaan langsung. Seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali sesuai yang sudah kita pernah sampaikan pada saat sosialisasi terkait penilaian kinerja penyedia, mungkin di akhir-akhir tahun 2022 kemarin, namun ternyata eksekusinya memang masih belum begitu optimal. Nah, kita kembali ke yang tadi, tata cara terkait transaksional dan non-transaksional. Kenapa ini penting dan kenapa ini harus dicatatkan melalui SPSE? Kan prosesnya kita manual, Pak. Kenapa harus dicatatkan? Kalau yang transaksional sih jelas sudah ada di SPSE. Nah, kenapa ini penting? Ini akan saya jelaskan terkait
Nah, terkait dasar BOM-nya kenapa harus dicatatkan di menu pencatatan non-tender? Kan prosesnya tidak dilalui melalui SPSE, kan jenis sudah cukup ya. Artinya kenapa ini menjadi penting? Nah, ini sebenarnya sudah diatur, namun kita tidak pernah melaksanakan atau belum mencukupi terkait data tersebut. Sebenarnya sudah diatur di Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Terutama di pasal 6, pasal 69, dan pasal 71. Terkait pasal 6, ini merupakan prinsip di mana di dalamnya itu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, yaitu terkait penyelenggaraan melalui sistem elektronik. Nah, tadi disampaikan, sebenarnya sudah disinggung Pak Kabak, pengadaan langsung ini bersifat dua, ya. Ada yang transaksional dan ada yang non-transaksional. Kalau yang transaksional itu diproses langsung, prosesnya di SPSE. Kalau yang non-transaksional, prosesnya manual, namun hasilnya harus dicatatkan di SPSE. Nah, kemudian yang pasal 71 inilah yang menjadi penting, kenapa kemudian muncul salah satu indikatornya itu pemerintah daerah harus membuat regulasi terkait pencairan pengadaan barang jasa. Kenapa harus dicatatkan terlebih dahulu baru boleh dibayarkan. Nah, ini SPSS yang bagaimana dimaksud? Memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lainnya. Artinya, setiap pengadaan barang jasa memang harus dicatatkan, salah satunya untuk memenuhi tadi, kemudian untuk memenuhi unsur transparansi tadi, karena yang manual ini kan orang awam tidak tahu, ya, belanjanya itu untuk apa saja, penyedianya siapa saja, dia hanya tahu perencanaannya yang dilihat di RUP. Namun pelaksanaan RUP itu seperti apa, yang non-transaksional itu yang belum transparan atau belum bisa diakses oleh semua masyarakat. Nah, kenapa ini menjadi poin penekanan dari KPK kemarin, sehingga muncul indikator baru terkait harus wajib dicatatkan secara elektronik di SPSE dalam hal ini sebelum paket pengadaan barang jasa tersebut dibayarkan. Nah, namun tadi sudah disinggung oleh Pak Kabak juga, untuk saat ini memang jumlah APBD kita belum mengatur hal tersebut. Artinya kita sebelum melakukan perubahan jumlah APBD, kita membiasakan diri terlebih dahulu dimulai dari sekarang untuk mencatatkan paket-paket pengadaan yang diproses secara manual. Tadi misalkan nilainya di bawah 110 juta yang cukup dengan kwitansi. Nah, bukti kwitansi itulah yang harus dicatatkan. Nah, inilah kenapa alasan perlunya pencatatan paket non-tender tadi, di SPSE. Nah, yang sebutkan saya tadi merupakan amanat dari MCP KPK. Inilah yang menjadi amanat, hal-hal permasalahannya apa sehingga muncul harus dicatatkan. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan Mas Riko terkait ini permasalahannya, pokok pikiran menjadi modus untuk mendapatkan proyek bagi oknum anggota DPRD. Kemudian praktek penyuapan dilakukan ketika melaksanakan proyek yang berasal dari Pokir. Masih banyak kegiatan PBJ melalui pengadaan langsung yang tidak transparan untuk mengakomodir proyek pesanan, banyak pemecahan paket, kemudian perlu didorong untuk menurunkan risiko korupsi pemecahan pengadaan. Nah, salah satu yang harus dipenuhi yaitu terkait ini, pengadaan langsung melalui sistem, dan yang poin 4 ini yang menjadi pokok bahasan kenapa muncul surat edaran Pak Sekda, karena ini regulasi internal Pemda untuk mendorong kewajiban input EPL sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran. Nah, ini untuk membiasakan panjenengan, jadi sebelum jumlah APBD-nya nanti diubah dan mewajibkan untuk input EPL sebelum di paket pekerjaan tersebut dibayarkan. Kalau selama ini kan jenengan asal belanja dibayar gitu, yang untuk paket-paket manual atau non transaksional. Namun ke depan nanti harus wajib input EPL terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Artinya mungkin nanti di salah satu klausul syarat pencairan pembayaran harus ada bukti bahwa paket tersebut sudah dicatatkan di SPSE. Nah, inilah yang tadi yang disebutkan kenapa ini muncul tiba-tiba, selama ini nggak dicatatkan, nggak apa-apa kok tiba-tiba wajib mencatatkan. Sebenarnya kewajiban itu sudah ada
dari dulu nggih, namun ternyata pelaksanaannya yang belum secara optimal dilaksanakan di pemerintah daerah. Nah, kemudian itu yang menjadi catatan dari KPK melihat potret antara besar nilai yang dicatatkan dengan yang di non-transaksional dan transaksional itu cukup signifikan perbandingannya, sehingga itu menjadi salah satu potret daerah-daerah yang rawan korupsi tadi, kemudian harus dicatatkan di internal. Jadi nanti bisa dipotret, oh penyediaannya ini saja, atau penyediaannya yang mana saja, kan seperti itu. Apakah penyedia ini punya kualifikasi untuk ditunjuk atau tidak, itu yang menjadi potret, mungkin salah satu potret seperti itu. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian untuk sekitar mengingatkan kembali, nanti yang dicatatkan apa? Nah, salah satu bentuk kontrak, ini Bapak Ibu yang perlu ketahui, yang bentuk kontrak terkecil yaitu bukti pembelian atau nota, itu yang biasanya bukti pembelian, nota atau kwitansi, inilah kontrak terkecil, bentuk kontrak terkecil. Nah, sebenarnya kontrak terkecil ini memang harus ada syarat-syarat kontrak, salah satunya yaitu harus ada penomoran dan penanggalan kontrak. Namun selama ini mungkin yang Bapak Ibu laksanakan kwitansi ini tanpa dinomori, tanggalnya masih kosongan. Nah, itu nanti ke depan harus dipenuhi secara administrasi, karena ini nanti akan dicatatkan dan diinputkan di SPSE, karena yang diinputkan nanti yang untuk nilai di bawah 50 juta, ini kwitansi atau bukti pembelian atau nota. Ini yang nanti akan diinputkan oleh Bapak Ibu selaku pelaksana kegiatan sebelum melaksanakan pencairan anggaran. Nah, jadi nanti mulai ditertibkan untuk nota-nota maupun kwitansi yang dikeluarkan itu sudah bernomor dan ada tanggalnya. Oke. Nah, ini salah satu mengingatkan bentuk kontraknya. Terus tata cara untuk penginputannya seperti apa? Mungkin ini yang masih awam untuk bagi sebagian banyak pelaku pengadaan, baik yang di OPD maupun yang di kecamatan maupun di puskesmas. Karena ini jarang sekali dilaksanakan. Nah, ini terkait proses inputnya seperti apa? Proses inputnya nanti menggunakan akun dari pejabat pembuat komitmen di masing-masing OPD sesuai dengan yang membidangi pekerjaan tersebut ya. Nah, ini nanti user guide-nya akan kita share di grup dan kemarin sepertinya sudah di-share. Nah, ini yang pertama, jenengan masuk dulu LPSE Kabupaten Pati, jangan salah ya. LPSE Kabupaten Pati, kemudian karena ini terkadang kalau yang belum pernah masuk LPSE itu terkadang salah masuk ke yang LPSE LKPP. Nah, itu makanya saat dia login pakai akunnya PPK tidak dapat masuk. Nah, pastikan yang jenengan masuk itu di LPSE Kabupaten Pati. Kemudian login pakai akun pejabat pembuat komitmen di masing-masing OPD sesuai dengan yang punya paket pekerjaan tersebut. Karena terkadang di satu OPD ada lebih dari satu pejabat pembuat komitmen. Kemudian pilih daftar paket. Ini yang di tampilan atas. Sebelahnya kolom beranda, kemudian setelah daftar paket, pilih yang pencatatan non-tender. Nah, setelah klik pencatatan non-tender, lalu diklik yang buat paket. Nah, klik buat paket, setelah diklik buat paket, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk KLPD ini nanti dipilih di Kabupaten Pati, pemerintah Kabupaten Pati, kemudian tahun anggarannya sesuai tahun anggaran ini berarti tahun 2023, satkernya sesuai dengan OPD Bapak Ibu masing-masing. Ini untuk satkernya dan metode pemilihannya berarti kalau pengadaan langsung, kalau mungkin ada yang penunjukan langsung yang diproses oleh pejabat pengadaan yang nilainya di bawah 200 juta berarti penunjukan langsung. Tapi saya rasa ini kalau yang saya lihat di sirupnya itu tidak ada yang penunjukan langsung yang di bawah 200 juta, tapi adanya yang pengadaan langsung. Jadi ini nanti dipilih yang pengadaan langsung, kemudian update RUP. Nah, setelah update RUP, jenengan tinggal pilih paket mana yang akan dicatatkan sesuai RUP-nya. Jadi pastikan sebelum melaksanakan paket pekerjaan, dipastikan RUP-nya sudah diumumkan dan disesuaikan. Ya.
Artinya kalau terkadang ini yang paket-paket kecil itu nama paketnya itu sama semua. Misalkan fotokopi atau belanja habis pakai, belanja ATK 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi pastikan lihat di mata anggarannya ya, sesuai dengan yang akan dicatatkan. Jadi pilih RUP sesuai dengan paket yang akan dicatatkan. Kemudian pilih, setelah dipilih, klik buat paket, kemudian klik OK. Nah, setelah diklik ini tadi dicentang, klik OK. Setelah itu, lengkapi data-data yang ada di paket tersebut, terutama input lokasi pekerjaan. Kalau ini lokasi pekerjaannya di OPD Bapak Ibu, berarti detail lokasinya. Kalau yang provinsi dan kabupaten kota ini biasanya langsung nge-link dari RP-nya. Kemudian yang detail lokasi bisa dengan input sesuai dengan detail lokasi pelaksanaan pekerjaan. Misalkan belanja ATK itu pekerjaannya di OPD Panjenengan, berarti inputnya nama OPD. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan itu semacam sosialisasi yang berada di luar, misalkan sosialisasi di kecamatan A, B, C yang dilaksanakan oleh OPD A, berarti detail lokasinya sesuai dengan detail lokasi pelaksanaan pekerjaannya. Setelah itu diinput, kemudian disimpan dan buat paket untuk yang ini. Tombol yang seperti di sini, simpan dan buat paket. Setelah itu akan muncul data paket telah tersimpan. Kemudian klik kembali. Setelah klik kembali, tampilannya akan nama paketnya akan muncul di nama paket pencatatan non-tender. Kemudian klik paket pencatatan. Kalau baru ini belum selesai, guys, statusnya masih draft. Jadi harus dilengkapi lagi di klik paket pencatatan. Nah, setelah itu, setelah diklik paket pencatatan, ini dilengkapi terkait data realisasinya. Jenis pengadaannya ini disesuaikan dengan jenis pengadaan yang dilaksanakan. Kemudian tambah realisasi. Ini yang akan dibayarkan berapa. Ini diklik tambah realisasi anggaran. Setelah klik realisasi, isiannya seperti ini. Ini diinputkan tanggal paketnya selesai kapan. Kemudian uraian pekerjaannya apa, belanja ATK apa saja misalkan, atau belanja fotokopi apa saja, berapa lembar, nanti diinputkan sesuai dengan paket pekerjaan yang akan dibayarkan atau yang sudah dilaksanakan, tinggal proses pembayaran. Kemudian klik simpan sudah. Apabila sudah diisi semua, ini wajib diisi. Ini catatan tadi, yang metode, ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian untuk formulir realisasi, ini nanti akan muncul formulir realisasi. Ini yang wajib jenengan input, ini pilihan SPK non SPK. Kalau yang tadi ternyata di bulan Januari sampai April ini masih ada yang produk kontraknya itu SPK namun dilaksanakan secara manual, berarti pilih SPK. Kalau yang itu tadi yang di bawah 50 juta yang untuk barang jasa lainnya, berarti pilih non SPK. Kemudian jenis realisasinya tadi disesuaikan ya, kalau yang sampai 10 juta berarti bukti pembelian. Kalau yang 10 sampai 50 juta berarti pilihannya kwitansi. Kemudian ini input nomor dokumen. Nomor dokumen yang dimaksud yaitu nomor bukti pembelian ataupun nomor kwitansinya. Karena kwitansi dan bukti pembelian ini merupakan bentuk kontrak. Kemudian diinputkan nilainya, tanggal realisasinya, tanggal selesainya tadi, kemudian keterangannya diisi, pilih penyedia. Itu kemudian simpan. Nah, untuk pilih penyedia, ini ada dua pilihan, yaitu data yang sudah penyedia yang sudah terdaftar pada sikap atau sudah punya akun SPSE dan sudah menginput sikap, ataupun penyedia yang belum terdaftar di LPSE dan belum punya akun sikap. Karena kemungkinan untuk yang pengadaan-pengadaan kecil tadi kan belum semua penyedianya jenengan terdaftar di LPSE. Dan itu tidak menghalangi panjenengan untuk menginputkan penyedianya, karena di sini ada dua pilihan. Pilihan penyedia yang sudah terdaftar dan penyedia yang belum terdaftar atau data sikap dan non-sikap. Kalau data sikap tinggal tarik penyedianya, kalau yang non-sikap berarti dengan input penyedianya. Kemudian ini upload dokumen. Nah, dokumen apa yang diupload di sini? Yaitu dokumen perikatannya atau kontraknya ini yang diupload.
Kalau tadi berarti surat bukti pembelian ataupun kwitansinya yang diupload. Dan dilengkapi dokumen lain juga lebih baik, seperti surat pemesanan, artinya bukti pemesanannya seperti apa, bayarannya seperti apa. Itu bisa diupload, tapi minimal yang jenengan upload di sini yaitu bukti pembelian ataupun kwitansi yang sudah disahkan ya tentunya ya. Ini yang diupload. Kemudian nah ini setelah itu tadi yang cara pemilihan penyedia data non sikap seperti ini, namanya diketik secara manual, NPWP juga, email, nomor telepon, alamat. Kemudian tambah penyedia. Ini kalau yang penyedianya belum terdaftar di LPSE. Nah, akan muncul seperti ini. Dan ini masih bisa dihapus ya apabila terjadi kesalahan penginputan, mungkin NPWP-nya keliru atau nama penyedianya salah atau emailnya, ini bisa dihapus kemudian ditambah penyedia yang baru. Kalau ini penyedianya sudah terdaftar di Sikap, tinggal masukkan NPWP penyedia. Otomatis klik cari, nanti otomatis akan muncul dan tinggal dipilih. Tinggal dicentang. Nah, itu kemudian disimpan. Jadi meskipun penyedianya apakah sudah terdaftar di LPSE dan punya akun Sikap ataupun belum, bisa dicatatkan. Jadi tidak ada alasan penyedianya masih penyedia yang lokal belum punya akun SPSE atau belum punya akun di Sikap. Karena dua-duanya bisa dicatatkan. Nah ini tadi guys, ya setelah terisi semua nanti muncul, tinggal diupload dokumen tadi, upload dokumen kontraknya atau bukti perikat, bukti pembelian maupun kwitansinya. Setelah itu tinggal disimpan. Itu ini yang tadi, yang untuk melengkapi tadi sama kemudian paket berhasil disimpan. Nah, dan ini untuk yang realisasi ini bisa ditambahkan meskipun apabila ini realisasinya lebih dari satu kali, Bapak Ibu. Seperti misalkan dengan ada belanja yang paket RUP-nya satu, ternyata dibelanjakan untuk lebih dari satu kali, itu bisa ditentukan untuk beberapa kali. Nah, itu tadi yang terkait pencatatan non-tender. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mencatatkan paket-paket pengadaan yang nilainya di bawah 50 juta atau yang jenengan proses secara manual. Seperti itu. Jadi sekarang ada kewajiban Bapak Ibu untuk menginputkan di SPSE. Nanti saat sudah terinput akan seperti ini, guys. Paketnya apakah paket selesai atau masih jalan sesuai dengan tanggal realisasi tadi. Kalau sudah selesai berarti selesai. Nah, dan ini kalau masih sedang berjalan masih bisa diubah realisasinya. Seperti itu. Ini tadi yang terkait paket pencatatan non-tender. Nah, untuk yang penilaian kinerja seperti apa? Penilaian kinerja ini sebenarnya sudah pernah kita jelaskan atau kita sampaikan. Mungkin akan saya ulas kembali terkait penilaian kinerja penyedia, baik itu yang di SPSE, yang proses EPL, tendering maupun yang seleksi, ataupun yang proses e-purchasing. Nah, ini. Nah, dasarnya yaitu selain Perpres tentunya yaitu terkait peraturan LKPP norma tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa. Dan salah satu yang di dalamnya itu terkait penilaian kinerja penyedia. Nah, ini tadi apa yang dinilai, kemudian siapa yang melakukan penilaian, kenapa dinilai dan bagaimana penilaiannya. Yang menilai yaitu PPK, dalam hal ini akun PPK yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian kenapa dinilai? Untuk mengetahui tingkat kualitas hasil atas barang jasa yang dihasilkan oleh penyedia. Apakah ini kualitasnya bagus, kurang bagus, atau tidak bagus. Kemudian apakah buruk? Karena ini nanti akan muncul nilai buruk. Kemudian bagaimana cara penilaiannya? Cara penilaiannya ini sudah ada prosedurnya dan sudah ada batasan-batasan nilainya seperti apa. Ini nanti di SPSE. Kemudian tujuan penilaian tadi yang pertama tertib administrasi penyelenggaraan itu jamin kualitas.
memperoleh profil penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak. Nah, inilah profil penyedianya, apakah penyedia selama ini baik atau pernah berprestasi atau seperti apa, akan terpotret dari hasil penilaian kinerja oleh Bapak Ibu PPK. Nah, kemudian melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan kontrak, artinya apabila jenengan berkontrak dengan penyedia yang pernah berprestasi, tentunya akan meningkatkan mitigasi risiko panjenengan. Oh, penyedia ini ternyata pernah berprestasi pada paket A, B, C pada tahun sekian. Nah, itu bisa menjadi mitigasi risiko pelaksanaan kontrak panjenengan. Jadi ada unsur kehati-hatian. Kemudian menghasilkan umpan balik bagi penyedia untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan bagi penyedia. Artinya nanti di penilaiannya ada 4 indikator. Nah, indikator mana yang butuh ditingkatkan oleh penyedia itu berdasarkan penilaian panjenengan PPK. Nah, ini prinsipnya sederhana, transparan, profesional, dan integritas. Kemudian sistemnya melalui sikap, ini nanti link dengan SPSE, guys. Saat dengan klik SPSE, otomatis akan masuk ke sikap. Nah, tata cara penilaiannya, penilaian dilaksanakan oleh PPK melalui sikap atas pelaksanaan pekerjaan. Artinya penilaian ini dilaksanakan oleh PPK atas pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan untuk paket-paket pengadaan yang ada masa pemeliharaannya. Jadi bukan hanya sampai di saat serah terima pertama pembayaran, tapi sampai dengan masa pemeliharaan. Dalam penilaian, PPK dapat dibantu PPBJ, tenaga ahli, atau pihak lain yang berkompeten. Penilaian e-purchasing melalui toko daring dilakukan berdasarkan syarat ketentuan berlaku masing-masing toko daring. Nah, sama seperti yang di Shopee, di Tokped, ataupun Lazada, itu kan ada penilaian, standar penilaian yang dikeluarkan dari toko daring tersebut. Nah, ini cara penilaian kinerjanya dilakukan setelah apa, sudah sampaikan tadi. Penyedia melakukan setelah terima pekerjaan kepada PPK melalui BAST atau BAST akhir untuk pekerjaan barang jasa yang memerlukan masa pemeliharaan. Untuk barang-barang yang tidak memerlukan masa pemeliharaan, berarti setelah BAST bisa dilakukan penilaian kinerja. Namun untuk paket-paket pekerjaan yang butuh masa pemeliharaan, berarti penilaian kinerjanya setelah masa pemeliharaannya selesai. Atau yang kedua, apabila PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, juga langsung bisa dilakukan penilaian. Dan yang ketiga, apabila PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, ini juga bisa langsung dilakukan penilaian kinerja. Nah, indikatornya seperti apa? Indikatornya ini, ada aspek kualitas dan kuantitas. Indikatornya itu terkait kesesuaian, kualitas dan kuantitasnya. Itu bobotnya 30%. Biaya, kemampuan pengendalian biayanya, ini bobotnya 20%. Waktu, tepatan pelaksanaan, ini 30%. Kemudian layanan, komunikasi, dan tingkat respon dari penyedianya, itu 20%. Nah, subindikatornya terkait hal tersebut apa saja? Ini ada terkait penilaiannya, apakah dinilai cukup, baik, sangat baik. Ini apabila lebih dari 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan, ini nilainya cukup. Kemudian ini ya, kemudian hasil pekerjaan memerlukan perbaikan penggantian, ini nilainya baik. Atau 100% selesai dengan sesuai kontrak, nilainya sangat baik. Ini termasuk biaya, waktu, dan layanan juga sama. Artinya kalau jenengan melihat ini kan tidak ada nilai buruk ya. Kapan nilai buruk itu diberikan? Nilai buruk itu diberikan apabila dalam hal penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK. Maka kinerja penyedia diberikan skor 0 atau kriteria buruk. Nah, kalau yang tadi itu harus dihitung dulu. Kalau tidak putus kontrak berarti dihitung dulu. Kalau nilai hitung-hitungannya ternyata 1 sampai dengan kurang dari 2 berarti nilainya cukup, 2 sampai dengan kurang dari 3 berarti nilainya baik, apabila nilainya 3 berarti nilainya sangat baik. Itu tadi kenapa perlu dinilai, ini hasil penilaian kerja dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan. Artinya apa? Ini tadi yang saya sampaikan. Hasil penilaian kinerja penyedia ini dapat menjadi pertimbangan oleh pejabat pengadaan dalam menentukan siapa penyedia yang ditunjuk.
Itu hasilnya penilaian kinerja ini bisa menjadi pertimbangan, salah satu pertimbangan Bapak Ibu pejabat pengadaan dalam menunjuk penyedia barang jasa yang akan melaksanakan pekerjaan pada OPD panjenengan. Seperti itu, inilah tadi terkait penilaian kinerja, kenapa penilaian kinerja ini penting, dan capaian kita di tahun 2022 kemarin itu nilainya kurang memuaskan karena 0, kurang dari 50% yang dinilai, baik yang secara purchasing maupun yang secara EPL maupun yang tender maupun seleksi yang dilaksanakan secara elektronik. Nah, ini tadi terkait hal tersebut, baik yang pencatatan non-tender dan penilaian kinerja penyedia. Untuk tata cara penilaian kinerja penyedia itu masuknya sama di akun PPK, kemudian harus input e-kontrak dulu, ya. Kalau input e-kontrak saya rasa sekarang sudah dicukupi hampir semua pelaku pengadaan, karena apabila jenengan tidak input e-kontrak tidak dapat buat paket yang selanjutnya. Namun penyelesaian dari kontrak ini yang selama ini belum dilaksanakan penilaiannya. BAST-nya belum diupload, kemudian penilaian kinerjanya belum dilakukan penilaian. Nah, inilah yang kita harapkan nanti di tahun 2023 ini untuk paket-paket pekerjaan yang sudah selesai dapat dilakukan penilaian kinerja. Jadi nanti target kita untuk capaian kita bisa meningkat dari tahun 2022 di tahun 2023 ini. Nah, terkait tadi yang pelaksanaan e-purchasing itu pun sama, juga harus dilakukan penilaian kinerja. Karena tadi tidak menutup hanya di PL maupun yang tender. Di purchasing pun sama harus dilakukan penilaian kinerja. Nah, tadi yang disinggung Mas Riko terkait paket etalase ataupun produk-produk apa saja yang bisa tayang di katalog lokal atau di katalog elektronik, itu sebenarnya sudah dijelaskan di Perlem nomor 9 tahun 2021 terkait ini. Inilah yang bisa masuk di katalog. Artinya barang tersebut adalah barang yang dengan kriteria standar atau dapat distandarkan, sifat resiko rendah, dan harga terbentuk di pasar. Nah, 3 inilah yang sebenarnya menjadi acuan dalam pembukaan etalase-etalase baru atau pembukaan produk-produk yang bisa tayang di etalase-etalase kita. Nah, kenapa kemarin ada beberapa yang dibukakan oleh LKPP namun tidak kita inputkan, dan ada yang dibukakan LKPP namun ternyata penyedia ini tidak serta-merta membaca dokumen telahan yang sudah cukup jelas di dalamnya, namun hanya karena kebutuhan untuk mencukupi paket yang ada di OPD, yang awalnya tidak bisa dilaksanakan secara PL, yang harus dilaksanakan tender ataupun purchasing, kemudian dialihkan ke purchasing dengan asal input paket, input produknya. Dan ini sebenarnya sudah kita ingatkan di beberapa pejabat pengadaan maupun di pelaku pengadaan yang ada di OPD. Nah, salah satu hal yang baru saja terjadi, sebenarnya sudah kita ingatkan baru satu paket, ternyata diproses lagi di paket-paket berikutnya, yaitu terkait pengadaan beton precast untuk saluran drainase got U. Nah, yang ada di katalog elektronik Kabupaten Pati itu barang got U-nya, bukan pembangunan precast-nya. Sebenarnya ini sudah kita ingatkan, namun ternyata diproses kembali. Karena kita dalam melakukan freeze, sebenarnya bisa kita freeze, dan kita butuh waktu untuk freeze itu karena harus ada dokumen yang kita siapkan yang harus disetujui oleh Pak Sekda, dan itu baru kita siapkan. Ternyata sebelum dokumen itu sah, artinya tayang, kita melakukan penurun tayangan, ternyata sudah diproses kembali, padahal sudah kita ingatkan. Monggo nanti untuk ke depan, untuk paket-paket yang semacam itu dan penyedianya diingatkan kembali, jangan hanya untuk memfasilitasi, oh ditayangkan di katalog kemudian dibeli, padahal tidak serta-merta seperti itu, tapi harus ada dokumen-dokumen yang perlu jenengan cermati, terutama yang untuk penayangan produk, yaitu dokumen telahan maupun pengumuman yang ada di masing-masing etalase. Nah, terkadang inilah yang tidak dibaca oleh penyedia,
dan tidak dicermati juga oleh pelaku pengadaan, baik PPK maupun pejabat pengadaan. Ini apalagi apabila itu akunnya nanti diserahkan ke orang yang lain. Nah, ini yang sangat merepotkan ya. Sebenarnya harus dicermati dulu dan perlu dipahami apakah ini memang sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jangan sampai produk tersebut asal tayang dibeli, kemudian kalau tidak dibutuhkan langsung diturun tayangkan seperti yang disampaikan Pak Kabak tadi. Karena ini sudah hal-hal seperti ini, gelagat-gelagat seperti ini sudah tercium oleh baik APH maupun perangkat yang lain. Jadi jangan sampai ini menjadi temuan saat nanti akan review pelaksanaan e-purchasing yang akan dilaksanakan oleh APIP untuk pemenuhan MCP KPK tersebut. Karena ini sudah ada hal-hal tersebut, karena kita tidak bisa membatalkan paket yang sudah diproses di katalog ya, itu sudah karena sudah jalan. Sebenarnya sudah kita ingatkan, sudah kita sampaikan, tinggal tunggu waktu dokumen penetapan untuk penurun tayangannya, namun ternyata masih diproses lagi. Dan yang tadi yang sangat cukup aneh kalau menurut saya, produknya ditayangkan di daerah lain tapi tidak melayani untuk daerah tersebut. Nah, ini kan aneh. Seperti ditayangkan di daerah Kudus, di Kabupaten Kudus, tapi produk tersebut tidak dijual di Kudus. Ini kan lucu. Seperti dengan buka toko Pasar Puri. Pedagangnya ada di Pasar Puri, tapi orang Pati beli di situ tidak boleh. Yang boleh beli hanya orang Kudus, orang Semarang, orang Demak. Itu kan aneh ya. Nah, hal-hal seperti itu sekarang yang sudah menjadi itikat yang tidak baik, dan ini sudah tercium gelagat-gelagat seperti itu, dan mohon yang masih melaksanakan seperti itu untuk dihentikan ya. Artinya kalau memang barang-barang tersebut tidak bisa di-processing ya silakan dilaksanakan dengan metode yang lain seperti itu. Jangan serta-merta untuk mengejar bahwa ini nanti harus di-processing atau untuk tidak dilaksanakan tender atau seperti apa, kemudian melihat celah seperti itu kemudian dimanfaatkan. Karena celah-celah seperti itu tentunya akan sangat mudah untuk dilihat, karena di menu monef yang ada di pengelola pengadaan, di pengelola katalog itu akan tayang OPD mana, transaksi di kabupaten mana, nilainya berapa, itu akan terlihat semua. Meskipun produk yang ditayangkan sudah dihapus atau diturun tayangkan setelah dengan beli. Jadi rekam jejak digitalnya masih akan terekod semua di data monef baik yang di pengelola katalog di kabupaten maupun di menu monefnya yang ada di LKPP. Dan itu yang tentunya bisa diakses oleh semua orang yang menu monef tersebut. Nah, itu saja penekanan dari saya. Kemudian nanti untuk hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan kita diskusikan. Semoga apa yang sudah kita tekankan pada beberapa kali pertemuan, kemudian kita ulangi lagi di hari ini, bisa kita tidak lanjuti secara optimal. Terima kasih. Sekian dari saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita buka sesi diskusi terkait penekanan-penekanan dan permasalahan-permasalahan lain mungkin pengadaan yang ada di OPD Bapak Ibu, baik yang di kabupaten, kecamatan, maupun yang di puskesmas atau di kelurahan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.